Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nabila Salma Latifa yang sekarang akan mempresentasikan atau membahas mengenai rangkuman materi komunikasi bisnis. Yuk, sekarang kita bahas lagi lebih dalam mengenai komunikasi bisnis. Nah, untuk materi pembahasannya yaitu lanjutan dari video sebelumnya yang mengenai komunikasi bisnis juga. Materi yang pertama ada dasar-dasar korespondensi bisnis dan penulisan resume, lamaran, serta wawancara. Yang kedua ada pembuatan laporan, proposal, dan presentasi bisnis serta negosiasi. Yang ketiga ada rapat bisnis, penulisan laporan bisnis, laporan singkat, dan laporan formal. Yang keempat ada praktek memimpin rapat dan membawa surat resmi. Kelima ada komunikasi dengan teknologi informasi. Dan yang terakhir penggunaan sosial media dalam komunikasi bisnis. Yuk kita bahas satu-satu. Untuk pembahasan pertama ada dasar-dasar korespondensi bisnis dan penulisan resume, lamaran, serta wawancara kerja. Di dalam dasar-dasar korespondensi bisnis, kita akan mengetahui pengertian mengenai korespondensi dan juga surat. Korespondensi ini merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain. Korespondensi berasal dari kata correspondence dalam bahasa Inggris atau correspondentis dalam bahasa Belanda, yang berarti hubungan yang terjadi antara pihak terkait. Umumnya, korespondensi berkaitan dengan suatu proses penyampaian pesan dalam bentuk surat, memo, proposal, agenda, maupun bentuk laporan. Dan hubungan pihak-pihak yang terkait ini di dalam bisnis biasanya bersifat resmi dan dilakukan dengan surat menyurat. Untuk kegiatan surat menyurat disebut dengan korespondensi. Orang yang mengerjakan surat menyurat disebut korespondens. Sedangkan surat berasal dari bahasa Arab, yaitu surah, yang berarti suatu sarana komunikasi untuk menyampaikan pernyataan atau pikiran secara tertulis kepada orang lain. Orang lain di sini dapat diartikan sebagai perorangan, badan usaha, organisasi, atau juga lembaga. Nah, berdasarkan bahasan yang tadi atau pengertian yang tadi, maka dapat disimpulkan bahwa surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik berkaitan dengan bisnis atau non-bisnis. Sedangkan surat bisnis adalah surat yang digunakan orang untuk organisasi berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis. Fungsi dari surat bisnis yang pertama yaitu surat sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. Artinya, surat bisnis berfungsi sebagai pembawa pesan-pesan kepada pihak lain. Yang kedua, sebagai alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan atau permohonan, buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Yang ketiga ada alat bukti tertulis, misalnya dalam surat perjanjian jual beli, surat perintah kerja, surat kerjasama, surat bukti tanda terima, dan faktur. Dalam surat bisnis tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti historis, jadi seseorang dapat melakukan pengecekan berbagai kegiatan bisnis yang telah dilakukan pada masa lalu, sehingga dapat dipakai sebagai bahan untuk memprediksi kegiatan bisnis ke depannya. Yang keempat sebagai alat untuk mengingat. Contohnya seperti surat bisnis yang diarsipkan. Jadi pada saat dibutuhkan, surat-surat tersebut dapat dilihat atau dicek kembali untuk mengingat berbagai kegiatan yang telah dilakukan di masa lalu sebelumnya. Yang kelima ada buku sejarah atau historis. Contohnya seperti surat-surat izin pendirian usaha, surat kepanitiaan usaha, dan surat penggabungan usaha. Surat-surat bisnis tersebut menjadi catatan yang sangat berharga bagi bukti historis dalam dunia bisnis. Yang keenam ada pedoman kerja, misalnya surat keputusan dan surat perintah. Surat bisnis tersebut berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan bisnis. Dan yang terakhir sebagai media promosi bagi pengirim surat. Dalam perkembangan ini, surat bisnis juga dapat digunakan oleh si pengirim surat untuk mempromosikan perusahaan termasuk produk-produk yang dihasilkan dari perusahaan tersebut kepada pihak lain sebagai perseorangan maupun lembaga. Secara umum, surat dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Yang pertama,
Pengelompokan surat menurut wujudnya. Contohnya ada surat bersampul, maksudnya untuk menjaga kerahasiaan isi pesan dalam surat tersebut sehingga tidak diketahui oleh orang yang tidak berhak menerimanya. Yang kedua ada kartu pos, kartu yang bentuk suratnya terbuka yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan singkat atau pendek dan juga praktis. Ukurannya sekitar 10 cm x 15 cm. Lalu ada warkat pos, yaitu surat yang wujudnya berupa gabungan kertas, surat, dan juga amplop. Yang keempat ada telegram atau telex. Telegram ini adalah berita yang tercetak dan juga disampaikan. Sedangkan telex berarti pertukaran berita yang tercetak dari jarak jauh. Lalu ada memo dan juga nota. Memo adalah surat yang digunakan oleh pimpinan untuk menyampaikan suatu pesan yang berupa pemberitahuan, permintaan, dan juga hal yang ada dalam suatu organisasi. Sedangkan nota yaitu pesan singkat yang dibuat oleh pimpinan suatu lembaga organisasi untuk meminta data atau informasi penting di dalam organisasi. Lalu ada surat tanda bukti yang berfungsi sebagai tanda bukti pengakuan yang sah atau suatu pembayaran tertentu antara satu pihak kepada pihak lain. Pengelompokan yang kedua menurut pemakaiannya. Contoh yang pertama ada surat bisnis. Maksudnya surat pribadi. Surat pribadi itu adalah surat yang dibuat oleh seorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi tentunya ya, dan tidak memiliki format penulisan yang baku, cenderung ini bersifat formal. Yang kedua ada surat dinas, yaitu surat resmi yang berkaitan dengan kepentingan tugas. Lalu ada surat bisnis, yaitu surat yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha bisnis. Lalu ada surat sosial, yaitu surat yang digunakan oleh organisasi atau lembaga sosial kemasyarakatan untuk berbagai kepentingan sosial bagi masyarakat pada umumnya. Pengelompokan yang ketiga yaitu banyaknya jumlah sasaran yang dituju. Contoh yang pertama yaitu surat biasa. Surat biasa ini adalah surat yang dibuat oleh seseorang atau organisasi yang ditujukan kepada seseorang lain yang berisi suatu informasi dan juga bersifat umum atau bukan bersifat pribadi. Contoh yang kedua yaitu surat edaran. Surat pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan oleh seseorang kepada lembaga yang ditujukan dalam jumlah yang banyak. Surat pengumuman yaitu surat yang berisi pemberitahuan tentang sesuatu hal yang perlu diketahui oleh pegawai atau karyawan suatu organisasi atau masyarakat luas. Pengelompokan selanjutnya menurut sifatnya. Surat biasa yaitu surat yang isinya bersifat biasa dan juga tidak rahasia. Yang kedua ada surat konfidensial atau terbatas, surat yang termasuk rahasia tetapi terbatas untuk kalangan tertentu. Lalu ada surat rahasia, itu surat yang isinya hanya boleh dibuka atau dibaca oleh orang tertentu. Yang kelima ada pengelompokan menurut penyelesaiannya. Yang pertama contohnya adalah surat biasa. Surat biasa ini bersifat biasa dan juga tidak memerlukan perlakuan khusus. Yang kedua ada surat segera, yaitu surat yang memang memerlukan penanganan secepat mungkin tetapi tidak secepat surat kilat. Dan untuk surat kilat adalah surat yang memang memerlukan penanganan dengan sangat segera, harus didahulukan dan juga memperoleh perlakuan khusus daripada surat-surat yang lainnya. Yang terakhir, pengelompokan surat menurut isi dan maksudnya. Penggolongan surat ini tergantung dari maksud tujuan pengirim surat. Oleh karena itu, jenis surat ini sangat bervariasi. Contohnya seperti surat pemesanan produk, surat keterangan, surat pemberitahuan, dan surat penolakan kerja atau surat perintah kerja, dan juga lain sebagainya. Secara umum, bagian surat, baik untuk dinas ataupun bisnis, mencakup beberapa komponen. Yang pertama, kepala surat atau kop surat, tanggal surat, nomor lampiran dan perihal, alamat tujuan, salam pembuka, paragraf pembuka, isinya permintaan, pernyataan atau pertanyaan, lalu ada paragraf isi yang hendaknya secara singkat diisinya, lalu ada paragraf penutup, salam penutup, tanda tangan dan nama jelas, tembusan, dan juga inisial. Istilah resum atau daftar riwayat hidup bukanlah merupakan suatu hal yang baru karena resum merupakan salah satu prasyarat yang sangat penting pada saat memasuki dunia kerja.
Resume atau kurikulum vitae merupakan laporan perincian kualifikasi pelamar yang kehadirannya tidak dapat dipisahkan dari surat lamaran kerja. Resume yang baik menekankan pada kompatibilitas kualifikasi dan prospektif persyaratan kerja yang mencakup nama, alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, dan juga referensi. Surat lamaran kerja yaitu surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja pada suatu organisasi yang membutuhkan karyawan atau pimpinan dalam bidang tertentu. Pendekatan ini juga bisa dipakai oleh kalian-kalian yang mau membuat surat lamaran tentunya ya, dengan menggunakan pendekatan AIDA atau Attention, Interest, Desire, dan Action. Pendekatan ini sebagaimana penulisan resume, penulisan surat lamaran juga perlu menggunakan pendekatan ya. Artinya, attention itu pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak organisasi atau pencari kerja bahwa pelamar kerja memiliki sesuatu yang bermanfaat atau dapat menumbuhkan rasa tertarik bagi lembaga atau pembacanya. Lalu ada interest, yaitu menarik perhatian si pembacanya agar pesan-pesan yang kita sampaikan itu dapat disampaikan dan juga dapat diterima oleh si pembaca. Lalu ada desire, untuk menumbuhkan hasrat pembaca mengetahui lebih jauh apa yang ditulis dari surat tersebut. Lalu ada action, memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil sebuah tindakan tertentu berkaitan dengan keinginan si penulis. Selanjutnya yaitu wawancara kerja, yang merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar yang ada dan merupakan kesempatan emas yang tak mungkin terulang lagi. Jadi, sehubungan dengan hal tersebut, maka harus benar-benar dipersiapkan sehingga memberikan kesan yang baik saat interview. Perlu juga diperhatikan untuk wawancara ini terdapat aspek-aspek yang dinilai mencangkup penampilan secara fisik, gerak-gerik dan sopan santun, nada suara, rasa percaya diri, inisiatif, lalu ada kebijaksanaan, daya tangkap dan kerjasama, ekspresi wajah, kemampuan berkomunikasi, sikap terhadap pekerjaan, yang terakhir yaitu selera humor. Wawancara kerja biasanya dilakukan melalui beberapa tahap tergantung dari lembaga yang dibutuhkan. Pembahasan yang selanjutnya mengenai materi pembuatan laporan, proposal, dan presentasi bisnis serta negosiasi. Menurut Hindstreet 1983, laporan adalah pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu bagian organisasi kepada bagian lain atau lembaga lain untuk membantu pengambilan keputusan atau memecahkan persoalan. Beberapa hal yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan format dan panjang laporan. Dalam menentukan format dan panjang laporan, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada apa yang ingin dilaporkan. Yang kedua, urutan laporan bersifat langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, mengikuti urutan-urutan logis atau topik. Ketika kita hendak mengambil salah satu bahan pertimbangan, yang 3 butir tadi, kita akan menghadapi 3 permasalahan. Yang pertama, menginformasikan apa yang harus dituliskan dan tidak dituliskan. Yang kedua, yaitu pendekatan psikologis, apakah yang terbaik untuk pembaca tertentu dari laporan kita. Terus, haruskah kita menggunakan laporan tersebut yang mengarah ke gagasan utama. Lalu ada metode subbagian, yaitu metode pembagian mana yang akan memungkinkan materi kita menjadi jelas dan meyakinkan pembaca laporan. Selanjutnya ada presentasi bisnis, yaitu bentuk komunikasi yang berorientasi pada proposal yang disajikan dalam suatu lingkungan bisnis kepada khalayak yang relatif homogen dari berbagai tingkat pengambilan keputusan. Ada 4 tujuan pokok presentasi bisnis. Yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Yang kedua, menghibur audiens. Yang ketiga, menyentuh emosi audiens. Yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Selanjutnya yaitu ada negosiasi bisnis.
Menurut Oliver, negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Hal ini memerlukan persetujuan kedua belah pihak sehingga terjadi proses saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai sesuatu kesepakatan bersama. Jadi bisa dikatakan negosiasi itu adalah bentuk proses diskusi antar beberapa pihak agar bisa mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan dan agar tidak terjadi perselisihan. Terkadang negosiasi ini tidak dapat diselesaikan selama 1 atau 2 hari saja, jadi perlu beberapa hari pertemuan agar negosiasi benar-benar mencapai kesepakatan bersama. Prinsip dari negosiasi sendiri adalah untuk mendapatkan keadilan, sehingga nanti semua pihak bisa menerima dan juga puas dengan hasilnya. Nah, negosiasi dalam bisnis ini ada langkah-langkah yang perlu dilalui. Beberapa di antaranya, yang pertama itu ada persiapan. Sebelum melakukan diskusi, kita juga harus menentukan tempat dan juga waktu. Ini juga perlu didiskusikan atau dinegosiasikan dengan pihak lain. Setelah itu, ke tahap diskusi. Masing-masing pihak wajib melempar ide, saran, atau juga yang menjadi masalah utamanya. Setelah itu, klarifikasi tujuan masing-masing pihak. Kalau udah saling berdiskusi dan mengklarifikasi tujuan, maka kemudian bisa saling memberikan solusi. Inilah tahap yang paling penting karena tahap ini perlu keterbukaan dan tidak boleh egois. Setelah itu, membuat perjanjian. Perjanjian ini saling mengikat dan bisa menjadi pegangan untuk bisa saling percaya. Yang terakhir, merealisasikan hasil perjanjian yang sudah disepakati bersama. Apabila di tengah jalan ada yang tidak sesuai dengan perjanjian, maka perlu diselesaikan melalui cara yang sudah ditetapkan dalam perjanjian. Pembahasan yang ketiga ada rapat bisnis, penulisan laporan bisnis, laporan singkat, dan juga laporan formal. Rapat bisnis merupakan pertemuan 2 orang atau lebih di salah satu tempat untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan tujuan bisnis. Ini manfaat dari laporan bisnis yaitu untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan, untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah diterapkan perusahaan, lalu untuk mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan baik untuk keperluan internal atau eksternal, lalu untuk memenuhi persyarat hukum dan peraturan yang berlaku bagi perusahaan, selanjutnya untuk memperoleh sumber pendanaan, dan yang terakhir untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan atau isu-isu tertentu. Laporan kegiatan singkat tidak seperti laporan-laporan pada umumnya yang memiliki bab-bab dan format baku. Kebanyakan laporan singkat hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Dapat berbentuk memo atau surat yang terdiri dari 1 atau 2 halaman. Laporan panjang sering disebut dengan laporan formal atau formal report. Salah satu yang membedakan dengan laporan singkat atau laporan informal bukan saja terlihat dari banyak sedikitnya halaman, tetapi bentuk atau format laporan itu sendiri. Secara umum, jumlah halaman laporan formal lebih banyak daripada jumlah halaman laporan singkat. Oleh karena itu, perencanaan dalam penyusunan suatu laporan formal dapat sangat penting gitu ya. Jadi dalam membuat perencanaan formal banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, mendefinisikan masalah, membuat kerangka analisis, lalu menyusun rencana kerja, dan melakukan penelitian riset. Yang terakhir, menganalisis data. Oke, materi selanjutnya yaitu praktik memimpin rapat dan membawa surat resmi. Dalam memimpin rapat itu juga bukanlah hal yang sangat mudah ya guys, terutama saya yang belum pernah memimpin rapat sebelumnya. Gak jarang loh orang yang memimpin rapat untuk pertama kali akan merasa gugup karena khawatir nggak bisa memimpin rapat dengan baik gitu loh. Dan berikut adalah cara untuk memimpin rapat. Yang pertama, menjadwalkan rapat dari jauh-jauh hari. Hal ini bertujuan agar seluruh peserta rapat bisa meluangkan waktunya dan mempersiapkan diri dengan serius sebelum acara rapatnya itu dimulai. Yang kedua, dalam rapat jangan berusaha menyenangkan semua orang, karena di dalam rapat itu kan ada banyak orang, jadi punya
prioritasnya masing-masing dan sudut pandang yang bermacam-macam. Jadi kalau ada peserta yang ngerasa kurang puas, itu adalah hal yang wajar. Yang ketiga itu datang lebih awal, sekitar 15 menit atau 20 menit lebih awal dari waktunya yang ditentukan. Sangat serius untuk dapat sekaligus menghargai seluruh peserta yang telah hadir dalam kegiatan rapat. Yang keempat, menyusun agenda rapat. Dengan menyusun terlebih dahulu agenda rapat, merupakan alat untuk memastikan bahwa pertemuan mencapai hasil yang diinginkan dan dalam waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, agenda rapat mempunyai fungsi. Yang pertama, dapat memastikan pembahasan yang akan dibahas. Yang kedua, rapat tetap fokus kepada tujuan utama yang diadakannya rapat. Yang ketiga, memastikan keterlibatan seluruh peserta. Yang kelima, menyiapkan perangkat rapat. Contohnya seperti laptop, mouse, proyektor, dan sebagainya itu harus diperiksa terlebih dahulu ya guys, karena untuk menghindari gangguan teknis yang nantinya akan menurunkan antusiasi peserta. Yang terakhir, menyelesaikan rapat di waktu yang tepat. Hal ini sangat penting karena mengingat rapat merupakan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jadi pemimpin harus menyelesaikan waktunya dengan tepat. Karena kan kalau misalkan melenceng dengan waktu yang udah ditentuin tuh, antusias pesertanya langsung menurun. Materi selanjutnya mengenai komunikasi dengan teknologi informasi. Teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi yang melibatkan pengembangan, perawatan, dan penggunaan sistem komputer, perangkat lunak, dan jaringan untuk memproses dan mendistribusikan data. Teknologi ini memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang, salah satunya dalam komunikasi, khususnya komunikasi bisnis. Di era informasi sekarang ini, penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis atau komunikasi bisnis lintas budaya tidak lagi menjadi pilihan, namun telah menjadi kebutuhan. Berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang kita gunakan sehari-hari ini dapat digunakan dalam dunia bisnis. Penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis itu juga dapat ditunjukkan untuk memperbaiki atau meningkatkan proses komunikasi itu sendiri. Adapun penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis, yang pertama, otomasi kantor. Berbagai informasi dengan karyawan, bertukar informasi, tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai, menjalin kerjasama atau kolaborasi, menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa, menghemat biaya, memudahkan akses informasi dan komunikasi, lalu berinteraksi dengan konsumen, dan memelihara hubungan antara produsen dan konsumen, juga adanya pemasaran, mengelola inventaris, manajemen data, sistem informasi manajemen, lalu ada keuntungan kompetitif, dan perbaikan proses, yang terakhir dapat menghemat waktu. Saat ini, hampir setiap orang menggunakan media sosial. Banyak orang mengira platform seperti Twitter, Facebook, dan juga Instagram ini hanya berkomunikasi dengan teman atau keluarga. Padahal, fungsi dari media sosial ini kita bisa berjualan atau juga semakin luas untuk jenis bisnis. Nah, di materi ini, materi terakhir mengenai penggunaan sosial media dalam komunikasi bisnis. Sebelum membahas tentang cara menggunakan media sosial untuk bisnis, ada baiknya kita ketahui bagaimana media sosial bisa memberi manfaat pada bisnis kita. Yang pertama, untuk memperoleh data penting pelanggan. Yang kedua, meningkatkan loyalitas dan brand awareness. Ketiga, menjalankan iklan dengan hasil real time. Keempat, memperoleh lead dengan konversi lebih tinggi. Kelima, menciptakan pengalaman pelanggan yang kaya. Lalu meningkatkan traffic website dan peringkat pencarian. Lalu mengetahui apa yang kompetitor lakukan. Lalu ada berbagi konten lebih cepat dan lebih mudah. Konten geotarget, membina relasi, dan untuk menemukan bisnis Anda. Adapun penggunaan media sosial dalam komunikasi bisnis, yang pertama yaitu membangun jaringan, menerima informasi dan konsumen, memperkecil pengeluaran, menjadi tempat iklan, cocok untuk pebisnis pemula, menciptakan brand awareness, terhubung langsung dengan konsumen, juga ada riset pasar, mendapatkan konsumen, menentukan target pasar, yaitu bukan hanya di kota sendiri tapi juga bisa meluas ke kota-kota yang lain.
lebih efektif, memperluas pasar, langsung mendapatkan respon konsumen, meningkatkan pengunjung website, penyebaran informasi lebih cepat, melengkapi kegiatan pemasaran, dan juga tidak memiliki batasan. Oke guys, sekian presentasi video mengenai pembahasan materi komunikasi bisnis. Thank you for watching, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe untuk video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.